Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul prediksi gagal jantung dengan mata kuliah Big Data Analysis. Kemudian anggota kami adalah pertama Seno Arnandito, yang kedua Yosua Ferry Ardian, kemudian saya sendiri Arya Dana Saputra, dan ketiga Novan Andika Siamo. Kemudian yang pertama akan dibacakan oleh Mas Yosi Ferry Ardian. Silakan Mas. Terima kasih Mas Arya. Selanjutnya ada IDA. Yang pertama, impor Pandas SPD ini untuk mengimpor pustaka Pandas dan memberikan akses ke berbagai fitur dan struktur data seperti data frame dan series. Kemudian impor Seaborn. Seaborn ini adalah untuk pustaka visualisasi data yang dibangun di atas Matplotlib. Kemudian impor NumPy adalah pustaka fundamental untuk komputasi numerik Python. Kemudian from Shekler ini untuk mengimpor modul metrik dari pustaka scikit-learn. Kemudian impor matplotlib ini untuk mengimpor modul pyplot dari pustaka matplotlib. Kemudian from scikit-learn.linear ini untuk mengimpor kelas linear regression dari pustaka scikit-learn. Kemudian from scikit-learn.model ini untuk mengimpor fungsi trend test split dari pustaka scikit-learn. Selanjutnya ada dfpd.ret. Ini memiliki tujuan untuk membaca data dari file CSV yang berada di path content head value.csv dan menyimpan dalam bentuk data frame menggunakan pustaka Pandas. Kemudian dfhead. Ini adalah metode yang dari pustaka Pandas yang digunakan untuk menampilkan beberapa baris pertama dari data frame df secara khusus. Kemudian di dalam tabel berisi X, anemia, creatine phosphokinase, diabetes, ejection fraction, high blood pressure, platelets, serum creatine, serum sodium, sex, smoking, time, dan diet event. Kemudian akan dijelaskan oleh Mas Novan Andika. Ya, terima kasih Mas Yosi. Selanjutnya visualize data. Di baris pertama ini digunakan untuk membuat bar plot dan memberikan warna tepi hitam. Lalu yang kedua untuk mengambil data sex dari data frame DF. Lalu di bawahnya lagi ada kategori pertama untuk memberikan warna merah. Yang kedua ada warna hijau. Lalu memberikan judul. Di sini judulnya class frequencies of sex. Di data kami itu kebanyakan laki-lakinya. Ya, untuk baris pertama digunakan untuk bar plot dan menggunakan garis tepi hitam. Lalu di bawahnya ada untuk membuat grafik sekaligus untuk memberi warna coklat dan merah dan memberikan judul the number of anemia cases. Di sini lebih banyak kasus tidak terkena anemia daripada terkena anemia. Selanjutnya dijelaskan oleh Arya Dana Saputra. Silakan. Terima kasih Mas Andika Siamo. Sini saya akan menjelaskan korelasi. Pada gambar tersebut ada pada baris terakhir di mana date event kita akan mengambil nilainya yang lebih dari 0,20. Yang pertama adalah age yang bernilai 0,25, kemudian ejection fraction yang bernilai 0,27, lalu serum keratin yang bernilai 0,29, dan yang terakhir adalah serum sodium yang bernilai 0,20 minus 0,20. Berikut adalah variabel dari regresi linear. Pada blok pertama ini kita membuat subu X dan subu Y, di mana data X adalah isi dari variabel data yang berisi dari age, ejection fraction, kemudian serum keratin, dan serum sodium, dan yang terakhir adalah time. Sedangkan data Y adalah data date event. Kemudian pada
blok yang kedua ini kita memecah data kita menjadi data training dan data testing. Kemudian membagi data menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing dengan random state 23. Lalu model regresi linearnya. Pada blok pertama di atas, kita melakukan fitting atau memanggil metode regresi linear yang diimport dari library sklearn. Sklearn model, kemudian fitting tersebut dilakukan pada training set. Lalu pada blok kedua di atas kita mencari tahu nilai dari intercept dan koefisiennya. Yang terakhir, pada blok ini kita melakukan prediksi pada data testing kita. Untuk evaluasi model linear akan dijelaskan oleh Mas Seno Arnadito. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi di bagian ini adalah bagian evaluasi model linear. Yang pertama itu kita mengevaluasi dan mengkomparasi yang 5 variabel dulu. Di sini itu kita membuat variabel RMSE yang di dalamnya itu ada mean squared error untuk menghitung nilai mean squared error yang memiliki target sebanyak data uji y-test dengan prediksi dari model variabel PRED yang sudah dijelaskan tadi, dan kemudian dihitung dan hasilnya itu RMSE-nya 0,389 sekian. Kemudian di bagian komparasi kita melakukan komparasi dengan normalisasi. Di sini kita menggunakan metode min-max scaler. Lalu di bagian ini kita mengeprint si X1-nya tadi yang sudah dinegasikan. Di sini scalar transform X. Kemudian kita tampilkan, kemudian di bawahnya ini kita men-split lagi seperti di regresi linear. Kita memanggil kembali rumus linear regression. Lalu kita mengeprint atau menampilkan nilai intercept dan koefisiennya. Habis itu kita tampilkan prediksinya. Di sini kita menggunakan variabel PRED 1. Setelah itu kita lakukan perhitungan kembali dan hasilnya itu ada 0,3897 sekian. Jadi bisa disimpulkan bahwa normalisasi ini jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, yang RMSE pertama, lebih bagus yang sudah dikomparasi dengan normalisasi. Berikutnya yang ketiga variabel, ini masih sama seperti sebelumnya, hanya di sini kita kan tadi 3 variabel menggunakan 3 variabel, maka hasilnya itu ada 3953 sekian. Di situ kita lakukan komparasi normalisasi kembali seperti yang sebelumnya. Di sini kita men-split, menampilkan rumusnya linear regression, menampilkan intercept coefficient, prediksi, dan hasilnya RMSE 2. Kalau di sini hasil yang bagus itu yang tanpa komparasi, walaupun berbedanya tidak terlalu jauh. Jadi setelah kita melakukan komparasi di bagian variabel kelima dan ketiga, maka dapat disimpulkan bahwa nilai RMSE-nya jika dibandingkan antara 3 variabel dan 5 variabel, maka jauh lebih baik menggunakan yang 5 variabel karena angkanya lebih sedikit dan akurasinya lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.